Halo Sob, sahabat obat berilmu. Kali ini kita akan membahas tentang karir di apotek, yaitu panduan persiapan interview apotek, pertanyaan umum dari HRD maupun PSA. Semoga bisa membantu untuk jawaban bisa ya dirubah gak harus sama. Dengan bahasa kalian. Bisa dikembangkan lagi atau ada yang lebih simpel. Bersama saya Apoteker Denny, mari kita mulai. Proses seleksi pekerjaan di apotek. Ujian tertulis. Ujian ini gak semuanya ya, tapi ada beberapa apotek perusahaan menerapkan ini. Tes pengetahuan kefarmasian dan kasus klinis. Psikotes, ini juga tidak semua ya, akan lebih baik kalian persiapan diri saja. Evaluasi kesesuaian kepribadian dan kemampuan analitis interview HRD, nah ini umum nanti akan kita bahas. Wawancara tentang kompetensi dan pengalaman. Interview PSA bisa hanya HRD-nya. Maupun PSA-nya langsung. Wawancara dengan pemilik sarana apotek memperkenalkan diri dengan profesional. Ini hal umum dalam dunia kerja. Bagaimana kita memperkenalkan diri? Identitas diri, sebutkan nama, latar belakang pendidikan, dan sertifikasi yang dimiliki, pengalaman kerja, jelaskan pengalaman praktik kefarmasian atau magang relevan, KPA, apa yang dilakukan saat PKPA 3 kelebihan? Sampaikan 2-3 keahlian utama yang relevan dengan posisi meracik obat, screening resep atau apapun berkaitan dengan kefarmasian. 4. Motivasi. Ungkapkan ketertarikan spesifik pada perusahaan atau apotek tersebut. Atau kenapa ingin berada di posisi tersebut. Menjawab alasan menjadi apoteker. Melayani masyarakat. Kepuasan membantu pasien mendapatkan terapi yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Keahlian obat. Ketertarikan pada ilmu farmakologi dan peran penting dalam sistem kesehatan sebagai ahli obat. Pengembangan profesional. Kesempatan terus berkembang dalam karir dengan berbagai spesialisasi dan peran kepemimpinan. 3 kunci apoteker sukses. Pengetahuan komprehensif. Pemahaman mendalam tentang obat dan terapi. Kemampuan komunikasi. Interaksi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan. 3. Integritas profesional. Mengutamakan keselamatan pasien dan etika kefarmasian. Bagaimana seorang apoteker sebagai pemimpin membangun tim yang solid? Distribusi tugas sesuai keahlian. Menempatkan staf pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa didengar. Apresiasi kinerja. Memberikan pengakuan atas pencapaian dan kontribusi staf. Pengembangan berkelanjutan. Mendorong pelatihan dan pembelajaran bagi seluruh tim. Bagaimana menangani perbedaan persepsi dalam tim? Dengarkan semua pihak. Berikan kesempatan setiap anggota menyampaikan pandangan tanpa interupsi. Ciptakan ruang aman untuk berbicara. Identifikasi akar masalah. Telusuri sumber perbedaan persepsi. Bedakan antara fakta dan opini. Cari solusi bersama. Diskusikan kompromis yang mempertimbangkan pandangan berbeda. Fokus pada tujuan bersama tim. 5 obat generik dan fungsinya. Nama obat dan fungsi. Paracetamol fungsi analgesik antipiretik untuk meredakan nyeri dan demam, amoxicillin fungsi antibiotik untuk infeksi bakteri saluran pernapasan, dan la metformin antidiabetik untuk pengobatan diabetes tipe 2, omeprazole penghambat pompa proton untuk luka lambung dan GERD. Simvastatin penurun kolesterol untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Bagaimana tips percaya diri saat konseling pasien? Kuasai materi obat. Persiapkan pengetahuan komprehensif tentang obat yang dibahas. Pelajari indikasi, dosis, dan efek samping. Pertahankan kontak mata. Tatap mata pasien dengan wajar. Tunjukkan bahwa Anda fokus pada kebutuhan mereka. Gunakan bahasa sederhana. Hindari istilah medis yang rumit. Sesuaikan penjelasan dengan tingkat pemahaman pasien. Berlatih menjawab pertanyaan umum. Antisipasi pertanyaan yang sering diajukan. Siapkan jawaban yang jelas dan informatif. 9 Stars of Pharmacist. Caregiver memberikan pelayanan kefarmasian dan menjamin keamanan penggunaan obat.
Komunikator. Berkomunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Decision maker. Mengambil keputusan tepat berdasarkan bukti ilmiah. THR. Mendidik pasien dan tenaga kesehatan tentang penggunaan obat. Lifelong learner. Terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Leader memimpin dalam pelayanan kefarmasian dan kebijakan kesehatan. Researcher. Meneliti dan mengembangkan inovasi dalam bidang farmasi. Manager. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan inventaris. Entrepreneur. Mengembangkan layanan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kualitas penting seorang leader. Visioner, mampu menentukan arah strategis dan tujuan jangka panjang. Empati, memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anggota tim. Integritas, menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap keputusan. Adaptabilitas. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru. Langkah pemecahan masalah oleh Adan sebagai leader. Identifikasi masalah. Kenali akar permasalahan dengan jelas. Analisis alternatif. Pertimbangkan berbagai solusi potensial. 3. Evaluasi dampak. Timbang risiko dan manfaat setiap alternatif. Implementasi solusi. Terapkan solusi terbaik dengan rencana yang jelas. Pantau hasil. Evaluasi efektivitas dan lakukan penyesuaian bila perlu. Bagaimana cara mengevaluasi anggota tim? Evaluasi berkala. Penilaian kinerja bulanan. Evaluasi tahunan komprehensif. Dokumentasi prestasi dan area pengembangan. Umpan balik konstruktif. Berikan pujian untuk prestasi. Diskusikan area untuk perbaikan. Gunakan pendekatan sandwich feedback. Penetapan target. Tetapkan sasaran. Rancang rencana pengembangan personal. Pantau kemajuan secara rutin. Prinsip first in first out, FIFO. 1. Definisi FIFO. Metode pengelolaan inventaris di mana barang yang pertama masuk akan pertama keluar. 2. Manfaat utama. Mencegah kadaluarsa, mengoptimalkan ruang penyimpanan, dan menjamin kualitas produk. 3. Penerapan di apotek. Tempatkan stok baru di belakang stok lama pada rak dan laci penyimpanan. Prinsip first expired first out, FIFO. 1. Definisi FIFO. Metode pengelolaan inventaris di mana barang yang pertama kadaluarsa akan pertama keluar. 2. Manfaat utama. Mencegah kadaluarsa, mengoptimalkan ruang penyimpanan, dan menjamin kualitas produk. 3. Penerapan di apotek. Tempatkan stok barang dengan kadaluarsa paling lama di belakang stok dengan yang kadaluarsa sebentar lagi pada rak dan laci penyimpanan. Penanganan obat mendekati expired date. Pemantauan stok obat berdasarkan tanggal kadaluarsa harus dilakukan secara obat yang mendekati dapat dijual dengan diskon khusus atau dikembalikan. Menangani penyalahgunaan dana apotek. Investigasi menyeluruh. Kumpulkan bukti dan verifikasi penyalahgunaan dana. Dokumentasikan semua temuan. Konfrontasi profesional. Bicarakan dengan karyawan bersangkutan dalam setting privat. Beri kesempatan menjelaskan. Tindakan sesuai kebijakan. Terapkan sanksi sesuai peraturan perusahaan. Konsultasikan dengan HR dan legal atau PSA. Penguatan sistem. Perbaiki sistem pengawasan keuangan. Implementasikan kontrol ganda untuk transaksi. Meminimalisir kehilangan barang di apotek. Sistem inventaris digital. Implementasikan software pelacakan stok otomatis yang mencatat setiap pergerakan produk. Pengawasan CCTV. Pasang kamera keamanan di area strategis, terutama di sekitar produk bernilai tinggi. Stok opnam rutin. Lakukan penghitungan fisik inventaris secara berkala untuk mencocok dengan data sistem. Permasalahan umum di apotek. Kesalahan peresepan. Resep tidak lengkap atau tidak jelas dari dokter. Memerlukan klarifikasi yang menghabiskan waktu. Antrian pasien. Lonjakan kunjungan pada jam-jam tertentu.
menyebabkan waktu tunggu panjang dan keluhan. Stok obat habis, ketidaktersediaan obat yang dibutuhkan pasien. Sering terjadi pada obat-obatan khusus. Manajemen waktu. Kesulitan menyeimbangkan pelayanan resep dan konseling pasien, terutama saat apotek ramai. Memahami kontrak kerja apotek. Bacalah kontrak kerja dengan teliti sebelum menandatangani. Perhatikan jam kerja, gaji, tunjangan, dan tanggung jawab yang tertera. Jangan ragu mengajukan pertanyaan. Kesimpulan dan tips sukses. Persiapkan diri dengan baik. Pelajari perusahaan apotek target. Latih jawaban untuk pertanyaan umum. Kenakan pakaian profesional saat interview. Tunjukkan komitmen profesional. Sampaikan dedikasi terhadap pelayanan pasien. Jelaskan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Sikap positif dan jujur. Tunjukkan antusiasme dan energi positif. Jujur tentang kemampuan dan pengalaman Anda. Tindak lanjut. Kirim email terima kasih setelah interview. Tunjukkan apresiasi atas kesempatan yang diberikan. Sekian sob, sampai di sini saja ya. Semoga membantu para sober yang sedang ingin membangun karir di apotek. Semoga lancar semua urusan kalian dan dipermudah rezekinya. Semoga lancar yang sedang mencari kerja dan mudah-mudahan diterima. Sampai jumpa sob. Jika ada yang perlu dibahas komen saja ya, bye-bye.